warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di podcast Sikija, sarana informasi, konsisten, inspirasi, dan juga jejaring. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial hari ini, di mana di sini sudah datang Bapak dan Ibu kantin yang merupakan Pak Sutri yang senantiasa menjaga kantin dan juga tentunya menyediakan makanan nih bagi kita para pegawai di kantor nih. Dan di sini kita akan bertanya dan juga berbicara secara langsung kepada Bapak dan Ibu kantin ini terkait sertifikasi halal yang telah dilakukan. Oke, Bapak Hasan dan Ibu, bagaimana kabarnya? Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Selamat sehat selalu. Alhamdulillah saya sehat. Sini semua kami sekeluarga ini suami istrinya sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mungkin sebelum kita masuk ke topik utama ya Pak, Bu, mungkin boleh ya Bapak Ibu cerita sedikit terkait yang sudah lama bekerja di sini gitu. Ketika bekerja di sini gitu sudah berapa lama bekerja di menjadi ibu dan bapak kantin ya, juga yang suka membantu menyiapkan makanan dan juga minuman untuk para pegawai kantor. Mungkin boleh diceritain gimana ceritanya. Alhamdulillah kalau masalah di sini udah adanya kantin di sini sih kalau kami berdua ini ya mungkin dari 2019 waktu pas masuk-masukin COVID itu. Ya sukanya banyak, dukanya juga ada gitu. Apalagi sistemnya melayani orang-orang yang ada di kantor ini gitu. Jadi ya kita bahagia deh, pokoknya senang aja dah, pokoknya suka dan dukanya sih ada aja sih gitu. Gitu. Mungkin kalau dari Ibu ada tambahan? Mau cerita-cerita, sharing-sharing. Ya itu paling suka nanya, Bu, ini makanannya halal enggak? Gitu. Gitu. Ini Ibu udah bikin produk halal belum? Gitu. Oke. Baik. Mungkin terkait hal yang tadi Ibu bahas ya sedikit. Mungkin di sini kita dengar ya bahwa saat ini kantin di kantor Kementerian Agama Kota Bogor ini sudah bersertifikat halal ya Bu ya. Nah, itu mungkin Ibu bisa sama Bapaknya bisa ceritalah ke kami gitu kan, ke kita semua di sini para pendengar podcast juga kayak terkait gimana sih mungkin cara buat sertifikasi halal ini gitu kan. Nah, terus apa sih kayak kenapa sih mungkin alasan kayak Bapak dan Ibu tuh ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produk jualannya seperti itu. Mungkin bisa ya kita ya Mbak Haifa. Ya, kita mau dengar banget nih dari Bapak sama Ibu awal mulanya proses sertifikasi halal di kantin Kota Bogor ini. Ya baiklah, terima kasih. Ya sebelumnya sih memang sih saya juga dari awal-awal juga sebelum ada imam Bapak menawarkan nama saya masalah pengajuan sertifikasi halal. Awal-awal dulu juga udah pernah ditawarin, saya juga pernah ditawarin ya karena mungkin kesatu memang belum siap, keduanya masih dalam rangka penjajakan masih ya, lama kelamaan ibu sama bapak menawarkan ke sertifikasi halal ya, terus saya coba jalankan juga ya ternyata ya alhamdulillah sih memang mudah juga nggak rumit sih. Jadi kita takutnya syaratnya juga gampang gitu. Yang awalnya sih saya berpikiran begini, waduh bikin sertifikat halal itu begini menyita waktu lah bagi saya gitu. Sedangkan saya kan di sini dari pagi sampai siang itu mesti menyiapkan makan sarapan ya, makan itu karyawan di sini nggak ada waktu lah ceritanya gitu. Tapi pas kesininya pas ditawarin begitu ya ternyata memang mudah gitu. Mudah ya, waktunya juga banyak terisi gitu. Dan lagi gratis, nggak ada pungutan apapun di sini gratis gitu. Gitu pengalaman saya. Mungkin sebelum cerita lebih lanjut terkait itu, apalagi tadi yang gratis itu ya Pak, kilas balik sebelum ada sertifikat halal di kantin Kementerian Kota Bogor ini, ada nggak sih kekhawatiran Bapak Ibu sebelumnya menjual makanan di sini? Apakah menghadapi pegawai-pegawai di sini kan pada kritis ya Bu? Ada nggak sih sebelumnya khawatir nih sebelum label halal ditempelkan itu tuh gimana tuh Bu? Ada. Sebelumnya juga memang ada suka
Bu, ini kok di Kementerian Agama nggak ada ininya sih gitu. Sedangkan kan sekarang lagi istilahnya kalau lagi ramai-ramainya masalah bikin sertifikat halal, kok ibu nggak bikin sih kayak gitu ya. Terus itu Gimana nih makanannya, masalah makanannya gimana? Kata dia gitu. Ada juga yang menanyakan begitu. Saya jawab aja, insya Allah kalau namanya makanan selama ini memang kalau menurut kami pribadi halal gitu. bagi seorang Tapi kalau mau ya bagi seorang orang muslim, apalagi saya juga memang mau muslim gitu. Insya Allah udah halal kata saya juga begitu. Tapi ada juga yang kenapa nggak diperkuat gitu, bikin label halal itu. Ya mungkin kedepannya saya insya Allah akan menjaga label halal itu. ya alhamdulillah. Oke. Mungkin Bapak Sanayu bisa cerita sedikit kayak terkait proses pengajuan ini kan karena Bapak Ibu ini kan ini ya apa kedai makanan kan ya. Iya. Berarti masuknya ke self declare ya Pak ya waktu itu ya. Nah, mungkin bisa cerita prosesnya gimana saat pengajuannya dimulai dari apa, terus ke gimana. Terus kan saya dengar juga ada yang datang ya ke sini untuk mendampingi ya, melihat proses memasaknya gitu. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan juga bagaimana. Kalau masuk pengajuan ya Dari cara masaknya dilihat, dari produknya kebersihannya juga dilihat. Itu ibu apa teh yang dulu kesini? ya pokoknya pokoknya itu dilihat tuh sama si ibu itu. Jadi dari apa sih bagusnya makanannya, cara kebersihannya, dari perabotannya gitu. Terus menu makanannya gitu, makanannya apa yang disajikan per hari ini apa per hari itu apa gitu. Dari kecap, dari minyak, dari ya bumbu-bumbunya itulah semua dilihat sama dia. Jadi apa halal enggaknya dilihat sama si ibu itu. Alhamdulillah sih, ya. Alhamdulillah. Jadi benar-benar dipastikan bahan-bahan yang digunakan di kantin ini tuh halal nih. Alat-alatnya yang Bersih. digunakan ini bersih nih, dari tempatnya juga bersih, jadi terjamin dari sisi kesehatan, kebersihan, dan juga kehalangan produknya sudah terjamin nih teman-teman. Mungkin ketika saat proses pengajuan sertifikat halal ini ya Pak Bu sampai keluarnya ini apakah mungkin ada kendala yang dirasakan gitu ketika mengajukannya? Ya alhamdulillah sih kalau masalah pengajuan itu ya, kalau menurut saya pribadi itu, nggak begitu sulit, mudah. Makanya bagi orang-orang yang mau mengajukan sertifikasi halal ya sangat-sangat mudah banget gitu. Jangan ragu. Awalnya kayak saya juga mungkin ragu dulu, tapi sekarang saya udah mudah. Ternyata enggak menyita waktu terlalu banyak, enggak. Itu aja. Nah teman-teman OMK berarti nggak perlu khawatir, ternyata mudah ya Pak ya, Mudah dan sekali. simpel sekali untuk prosesnya. Oke, nah ada perubahan nggak sih Bu, atau dari yang sebelumnya belum ada sertifikat halal, sekarang sudah ada sertifikat halal, ada perubahan yang dirasakan nggak nih di kantin? Ada. Ada. Jadi orang juga jadi yang makan juga nggak begitu kata kita nggak begitu bawa was-was lah gitu ya Tambah makan. yakin aja. Tambah yakin, apalagi itu kita udah tempel itunya ya kak ya produk halalnya gitu. Label halal. Label halalnya Itu gitu. gitu. Iya jadi nggak ini kan yang makan juga nggak was-was lah kalau kata kita mah udah ini dah tenang dia gitu. Ya terus masalah ini juga ya alhamdulillah sih memang ada peningkatan di masalah itunya juga, finansialnya juga ada peningkatan walaupun nggak signifikan gitu yang kita lambat lah, insya Allah ada. Lebih meningkat gitu setelah ada halal. Oke, mungkin di sini ada bisa ada statement atau pesan dari Bapak sama Ibu kepada para pelaku usaha kuliner ataupun para pelaku usaha kedai makanan yang ada di luar sana mungkin yang belum bersertifikat halal supaya bisa untuk ayo segera bersertifikat halal seperti itu mungkin Bapak dan Ibu. Ya bagi para pengusaha kecil UMKM ini janganlah ragu, jangan ini, coba segera bikin sertifikasi halal. Nggak mudah, nggak sulit gitu, nggak makan waktu ya. Coba sekarang segerakan supaya kita juga sekali lebih tenang lagi. Orang-orang juga yang mau jajan atau makan sama kita lebih tenang lagi, nggak memang masalah produknya, masalah
menu-menunya juga nggak bakalan ragu lagi jadinya kalau udah jadi sertifikasi halal itu. Terima kasih, sekian dari saya. Maju terus, pokoknya segerakan deh bikin yang belum bikin sertifikasi halal, cobalah sekarang bikin sertifikasi halal. Oke ya, nah keren banget luar biasa. Nah berarti teman-teman UMK yang belum bersertifikasi halal produknya jangan ragu untuk mendaftarkan produknya karena sebentar lagi sudah ada yang namanya wajib halal Oktober 2026. Sebelum 17 Oktober seluruh produk yang beredar dan diperjualbelikan di Indonesia sudah wajib untuk diproses sertifikasi halalnya. Sekali. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya, Pak Hasan dan Ibu. Terima kasih juga sudah berbagi pengalaman dengan teman-teman UMK di sini. Ya mungkin sudah selesai ya perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak sekali Bapak dan Ibu yang sudah hadir kemari dari jauh-jauh ya Bu ya. Mengganggu waktunya. Mungkin baik, mungkin untuk teman-teman semua podcast Kijang kita sudahi podcast hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bismillah aja pokoknya.